Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Anda semuanya yang sudah lama kangen dengan Andong Wilis perjalanan. Kali ini perjalanan istimewa akan dimulai lagi, perjalanan minat khusus. Kalau 1 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Oktober, Andong Wilis melakukan perjalanan minat khusus ke Palembang. Nah, kali ini hampir setahun kita akan melakukan perjalanan menuju ke Pulau Lombok. Sebenarnya perjalanan ke Pulau Lombok ini adalah perjalanan untuk yang kelima kalinya. Terakhir 2011 Andong Wilis sudah ke Lombok. Tetapi suasana Lombok di tahun 2011 dengan hari ini jauh berbeda. Anda tentu penasaran seperti apa perjalanan Lombok Holidays 2023 bersama Andong Wilis Tour and Travel dari Tuban. Ikuti terus perjalanan saya. Kali ini saya sedang prepare untuk menuju ke Bandara Juanda. Besok pagi segera take off menuju ke Pulau Lombok. Tepatnya ada di Bandara Bizam, Bandara Internasional Zainul Abdul Majid. Sampai ketemu. Pagi ini selesai sudah saya berserta seluruh rombongan dari Andong Wilis Tour selesai menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Sesaat lagi, tepatnya jam 5.30 akan melakukan boarding pass di Bandara Juanda. Dan ini masih menunggu beberapa jamaah yang sedang prepare kembali lagi ke bis. Itu perjalanan saya. Proses boarding pass sudah selesai dan sekarang saatnya naik ke pesawat dan langsung menuju ke Lombok. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. Akhirnya saya nyampe juga di Pulau Lombok, pulau yang jadi impian seluruh rombongan Andong Wilis dari Tuban, Jawa Timur. Perjalanan saya alhamdulillah diberi kemudahan dan kelancaran. Pagi ini jam 7:30 waktu Indonesia Barat atau 8:30 waktu Indonesia bagian tengah. Kami nyampe di Pulau Lombok dan selanjutnya akan memulai traveling ini hingga nanti malam menuju ke Sembalun. Untuk program yang pertama, ketika selesai mendarat di Bandara Bizam Lombok, menambah energi. Nah, ini lagi sarapan semuanya. Menu pertama adalah menu nasi balapuyung, nasi khas Lombok. Jadi setiap kunjungan ke suatu tempat, pasti kita akan kuliner merasakan makanan khas dari masing-masing daerah. Ini namanya nasi balapuyung. Ini dari beberapa menu ada nasi apa ini ya, sate lilit, sate pusut. Nah, kemudian ini
ada abon, tapi abonnya kok beda ya abonnya. Abonnya ini abon kentang, kemudian ada tumis. Nah, ini ayam suwir, ini yang namanya balap. Mungkin balapan suwir mungkin ya. Nah, Buyong itu sebenarnya nama sebuah desa. Oke, kita akan menikmati makanan ini seperti apa rasanya dan selezat apa nikmatnya. Bagaimanapun juga kita tetap harus menghargai kebudayaan di masing-masing daerah. Dan inilah kekayaan Nusantara, nasi balap Buyong, nasi khas dari Pulau Lombok. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan satu suapan nasi dengan ayam suwir, rasa mulut saya ini balapan. Asik kan? Ayo makan. Nggak bahaya toh. Makan ayo. Saat ini kita sudah berada di Pancor ya. Ini kita akan ziarah ke makamnya Syekh Maulana Zainuddin Abdul Majid, dan beliau ini adalah salah satu makam nasional, pahlawan nasional, sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ini adalah pondok yang terbesar yang ada di Pulau NTB ya, pendiri Nahdlatul Wathon. Jadi semacam organisasi NU ya, organisasi Islam, ormas Islam, tetapi yang terbesar di Nusa Tenggara Barat. Dan seluruh komplek ini adalah komplek pondok pesantren Nahdlatul Wathon dan memiliki santri yang jumlahnya puluhan ribu. Oke, untuk sementara nanti akan kita lanjut dengan eksplor pondok Nahdlatul Wathon. Kita akan ziarah dulu ke makam beliau. Monggo betul apa? Saat ini saya berada di kompleks salah satu pondok yang terbesar di Nusa Tenggara, yaitu Pondok Nahdlatul Wathon. Di sini selain berziarah ke makamnya Syekh Maulana Zainuddin Abdul Majid, saya juga ingin melihat-lihat suasana pesantren yang ada di Lombok ini, karena konon pesantren ini adalah pesantren yang terbesar di Nusa Tenggara. Artinya pesantren di luar Pulau Jawa yang gede ya, itu ada di Lombok ini. Dan lokasi pondok ini dulu itu pernah dipakai di zaman Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ketika menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Pondok ini dijadikan tempat untuk Munas. Jadi event Munas itu adalah event yang terbesar kedua setelah Muktamar NU. Ya, Munas NU yang tahun keberapa gitu, ketika Gus Dur menjabat sebagai Ketua PBNU, itu pernah diadakan di sini. Jadi event yang terbesar, event nasional. Nah, tentu saja kalau pondok ini dipilih sebagai tempat Munas, maka otomatis pondok ini adalah pondok dengan segala pertimbangan, dengan segala kebesaran. Memang konon pondok pesantren ini adalah memiliki santri yang begitu banyak, dan Anda bisa melihat ini adalah begitu banyaknya kantin-kantin yang ada di pondok ini. Ternyata tidak jauh berbeda dengan pesantren yang ada di Jawa. Santri-santri di sini selain menimba ilmu umum, juga menimba ilmu agama, tentu saja hanya mengaji saja ya. Ini suatu keberkahan yang luar biasa, dan saya bangga tentu saja bisa hadir di sini bersama rombongan dari Tuban. Kalau kita melihat secara fisik bangunan-bangunan yang ada di sini, ini sepertinya saya seperti mimpi, nggak yakin kalau ini ada di luar Jawa. Tapi ini adalah realita bahwa ternyata Lombok pun juga mampu dan memiliki pesantren yang begitu besar, begitu gede, baik secara fisik maupun secara kuantitas ya. Nah, ini kenyataannya. Baik sekedar review untuk Pondok Nahdlatul Wathon yang ada di Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur. Kita akan kembali ke base untuk melanjutkan perjalanan.
Halo, selamat siang semuanya. Suasananya enak ya, benar-benar mewah, mepet sawah. Makan siang kali ini kita lagi ada di tempat makan Lesehan Mentari. Ini ada di daerah Mas Bagi, masih daerah Lombok Timur. Oke, tempatnya suasananya enak. Di bawah ini ada kolam-kolam ikan. Kemudian di atasnya ini ada tempat untuk makan, masing-masing berempat. Dan khusus jamuan makan siang rombongan dari Tuban memang istimewa ya. Oke, tempatnya adem. Jadi kalau saat ini lagi musim panas, kita makan ada di tempat yang terbuka seperti ini, rasanya kok pas banget gitu ya. Nah, ini di sekitarnya ini banyak-banyak pohon, kemudian tempatnya klasik, unik ya, khas dari Pulau Lombok. Oke, selamat makan buat semuanya. Saatnya makan ya guys. Makan siang rombongan Andong Wilis saat holiday di Pulau Lombok. Kali ini makan siangnya di Lesehan Mentari, dan menu makan siang kali ini adalah ikan nila bakar khas Lombok. Memang menunya sederhana sih, tapi mantap banget. Oke, menunya banyak banget. Ini ada ikan ayam ya bang ya, ayam kampung. Oke, beda ya cara bakarnya seperti di Tuban. Kemudian ini ikan nilanya ini budidaya sendiri loh. Nah, ini yang ada di bawah ini, airnya bening, nggak usah khawatir. Selain nasi juga ada ini pelecing kangkung khas banget Lombok. Kemudian ada sambal. Nah, ini yang beda. Ini namanya sayur bening. Kalau di Tuban, di Jawa Timur, sayur bening itu sayur bayam ya, dimasak bening. Tapi kalau ini enggak, seperti kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan. Cuman bening banget ini. Nggak tahu ada rasanya apa enggak ya. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sih, rasanya sederhana, cuman sekedar asem gitu aja. Oke, kita makan dulu. Kami saat ini berada di daerah Selaparang. Tepatnya berada di dalam komplek makam para raja-raja Selaparang. Ya, di sini ada makamnya Raja Zulkarnain, kemudian ada makam-makam yang lain. Kita selama ini tidak pernah tahu tentang sesungguhnya makam-makam Selaparang itu sebenarnya makam siapa gitu. Ternyata makam Selaparang itu adalah makam para raja kerajaan Selaparang, dan saat ini alhamdulillah kami bisa hadir, bisa nyampe di daerah Selaparang. Dan kalau melihat bentuk struktur bangunan makam ini, jadi makam ini ada dua nisan kepala dan nisan kaki. Ini menunjukkan bahwa makam ini adalah makam Muslim. Lebih jauh lagi, kalau melihat ada salah satu makam ini, bentuk nisannya ini seperti menyerupai makam para sultan, para raja yang ada di daerah Samudra Pasai, tepatnya ada di Aceh Darussalam ya. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka yang dimakamkan di sini ini berarti sezaman dengan makam para raja-raja yang ada di Samudra Pasai. Artinya makam ini sudah kuno banget. Oke, kebetulan saja makam ini berada di tempat yang sejuk dan memang dirawat sedemikian rupa sehingga makam ini dilindungi oleh cagar budaya, bagian dari BCB ya, benda cagar budaya. Baik, kita akhiri kunjungan kita di makam Selaparang. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke destinasi wisata yang lain, hingga nanti malam kita akan check-in di villa di Hotel Pondok Busita di Sembalun. Sampai jumpa. Sampai jumpa.
makan malam pertama. Kita lagi dinner ya, ada di Pondok Wisata di Sembarun, Lombok Timur. Malam ini sudah jam 8 waktu. يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا كن أنت تزدد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم يا ربي صل عليه